Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenali, menyadari, dan memahami keberagaman identitas Indonesia. Sebelum mulai ke materi, saya ingin izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Randy Mesya Putra Fatria. Nama saya Alfitra Aryatama. Nama saya Bayu Pangestu. Saya Jahwa Julia. Materi pertama akan dibacakan oleh Alfitra Aryatama. Pendahuluan. Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Berapa jumlah suku bangsa dan bahasa dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, hingga tahun 2010, ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Bahasa Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa daerah di Indonesia. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia jumlahnya juga banyak. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalin, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain sebagainya. Mengenali keberagaman di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan memiliki keberagaman budaya. Mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia biasa menjadi cara untuk saling menghargai. Dengan mengenal akan mengerti dan bisa lebih mudah untuk saling menghargai. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau juga memiliki banyak keberagaman budaya, dari upacara adat hingga beragam makanan tradisional. Berikut beberapa keberagaman yang ada di Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. 1. Upacara adat. Upacara adat adalah salah satu adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga memiliki nilai-nilai relevan bagi kehidupan. 2. Pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu ciri keberagaman yang ada di Indonesia. Setiap daerah yang berbeda akan memiliki pakaian adat yang berbeda-beda pula. 3. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional itu biasa juga digunakan sebagai media atau sarana upacara adat. Lalu digunakan juga untuk pengisi latar musik pada pertunjukan seni, serta menjadi sarana kreasi dan komunikasi. 4. Makanan khas. Negara Indonesia yang kaya akan rempah-rempah membuat adanya banyak jenis makanan yang beragam dengan cita rasa yang berbeda-beda juga. 5. Rumah adat. Setiap daerah memiliki model rumah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Karena itu, beberapa rumah adat masih dipertahankan bentuknya karena ada fungsi kegunaan sosial hingga budaya. Menghargai keberagaman di Indonesia. Cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan dan melestarikannya. Ada beberapa cara untuk menghargai keragaman di masyarakat. 1. Tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat. 2. Mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan kebiasaan. 3. Membeda-bedakan setiap suku bangsa. 4. Tidak membanggakan suku sendiri. 2. Sikap terhadap keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan ciri khas masyarakat kita. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana kita berasal dan budaya apa yang kita miliki. Keragaman suku bangsa dan budaya tersebut harus kita manfaatkan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Apabila persatuan dan kesatuan kita sudah terpelihara, akan tercipta masyarakat yang aman, tentram, sentosa, dan sejahtera.
Kesimpulan, dari pembahasan di bab 2 di atas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting mengenai mengenali, menyadari dan menghargai keberagaman identitas, yaitu satu, interaksi sosial dan sosialisasi. Manusia memiliki dorongan alami untuk berinteraksi dengan sesama. Melalui interaksi, kita dapat mengenali orang lain dan memahami pandangan serta nilai-nilai yang mereka anut. Sosialisasi juga berperan dalam mentransfer adat, nilai, dan pemahaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Negosiasi dalam keberagaman dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Perbedaan pandangan dan nilai adalah hal yang umum. Kemampuan untuk bernegosiasi dan mencari titik temu sangat penting agar kelompok dapat menciptakan identitas bersama yang memadukan beragam pandangan. 3. Kebinekaan sebagai identitas. Kebinekaan merupakan fitur penting dalam identitas suatu bangsa. Dalam proses pembentukan kelompok besar, kebinekaan menjadi elemen kunci dalam menciptakan identitas bersama yang inklusif. 4. Pentingnya berkenalan dengan identitas lain. Kesadaran tentang kebinekaan harus diteruskan oleh generasi penerus. Berkenalan dengan identitas lain di luar diri sendiri merupakan cara terbaik untuk hidup harmonis dengan mereka yang berbeda. 5. Menghargai keberagaman sebagai ketaatan pada hukum alam. Menghargai keragaman identitas adalah bentuk ketaatan pada hukum alam. Setiap manusia memiliki identitas unik yang harus dihormati dan diakui. Keberagaman identitas di Indonesia. Identitas merupakan contoh nyata keberagaman identitas dengan beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama. Kekayaan budaya dan keyakinan yang beragam ini harus dijaga. 7. Dualitas identitas di Indonesia. Identitas Indonesia memiliki dualitas, yaitu identitas primordial, etnis, suku, agama, bahasa, dan identitas nasional. Keanekaragaman berpadu dengan kesatuan dalam identitas bangsa. Sebelum video ini ditutup, silakan tonton cuplikan keberagaman identitas Indonesia.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.